بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya yang untuk kesekian kalinya memudahkan kita semua duduk kembali dalam majelis yang kita cintai, yang kita tunggu-tunggu kedatangannya karena semata-mata mengharapkan ridha dan cintanya. Demikian pula taufik yang menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amal saleh yang makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kita yang berbahagia ini, kita kembali akan menyempurnakan berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu al-manhiyat fi shalah. Ya, jika kita ingin salatnya sempurna, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang menjadikan salat itu sempurna. Ya, maka seorang muslim yang menjadikan salat itu sempurna, ya, kaitannya adalah berkaitan dengan syarat-syaratnya, berkaitan dengan rukun-rukun di dalam salat, itu perkara yang diwajibkan, yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali dan tidak ada penggantinya. Maka siapa yang melakukan rukun menjadi batal salatnya. Ya, dia harus mengerjakannya. Ya, beda dengan perkara yang al-wajibat fi shalah. Ya. Kalau al-wajibat beda dengan rukun. Kalau yang wajibat ini perkara yang diwajibkan, tetapi ketika ditinggalkan dengan tidak sengaja, maka salatnya tetap sah, akan tapi dia harus mengerjakan sujud sahwi di akhir salatnya. Ya. 2 poin ini atau 3 poin ini, syarat, rukun dan wajib, itu menjadi perkara yang menentukan kesahan salat seseorang. Adapun perkara sunnah di dalam salat, itu menyempurnakan daripada salatnya. Sunnah-sunnah di dalam salat yang bisa berupa ucapan ataupun perbuatan, ini sesuatu yang bisa menyempurnakan salatnya. Demikian pula al-manhiyat, hal-hal yang dilarang di dalam salat ketika ditinggalkan maka menjadi penyempurna daripada salatnya. Nah, kita masih berbicara tentang hal-hal yang ditinggalkan, yang dilarang di dalam salat, yang mana ketika seorang meninggalkannya maka menyempurnakan daripada salatnya, karena tidak mengurangi daripada pahalanya. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, orang yang salat itu, ya, orang yang mengerjakan salat, ya, maka tidak semuanya mendapatkan pahala yang utuh. Tidak semuanya. Ya, apalagi imam. Imam itu yang bertanggung jawab salatnya makmum. Ya, imamnya sah, makmumnya sah. Imamnya sempurna, maka salat makmumnya sempurna. Tapi kalau ada kekurangan di dalam imamnya, yang bertanggung jawab siapa? Imamnya. Sehingga lebih enak jadi apa? Setuju? Hah? Paling enak jadi makmum, apalagi jadi muadzin. Pahalanya paling oke. Didoakan. Muadzin itu didoakan ampunan, tapi kalau imam dimintai pertanggungjawaban. Enak ndi? Hah? Enak muadzin. Diampuni sejauh suaranya. Adanya Al-Manar ki ngantek pirang kilo? 3 kilo ada? Masya Allah. 5 waktu. Ora subuh, ora duhur, ora asar, ora maghrib, ora isya. Adzannya suara sejauh mana itu diampuni.
Siapa yang mendengarkan azannya mau ngelilir terus balik meneh turu ngono. Ya. Terbangun terus kemudian tidur lagi. Ya. Atau yang di jalan mendengarkan azannya, atau yang bahkan jin, ya, segala sesuatu dia akan menjadi saksi kalau ini adalah orang yang mentauhidkan, meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Ya. Lehernya paling panjang, ngeri ya. Lehernya paling panjang di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak muadzin itu paling panjang lehernya, ngeri enggak? Jerapah gitu. Itu kemuliaan atau bukan kemuliaan? Leher kok paling panjang di hari kiamat gitu. Ya, itu sebagai penanda. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengumpulkan di padang mahsyar dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir, itu kan jumlahnya bisa miliaran. Ya enggak? Enggak ada yang tahu untuk bisa menghitungnya. Maka untuk menandai hamba-hambanya yang memiliki kelebihan, keutamaan, ketinggian di sisinya, salah satunya adalah ditinggikan, dipanjangkan yang namanya lehernya, sehingga Allah akan memanggil mereka, hei para muadzinku, ke sini. Dipanggil di hadapan seluruh makhluknya. Artinya orang itu mulia di sisi Allah Ta'ala. Ya, jangan dibayangkan, nanti ngeri. Ya. Nanti ngeri. Bayangkan bidadari saja akhirnya nggak ada minat dengan bidadari. Ewang dagingnya atau tulangnya terlihat dari balik dagingnya karena saking putihnya. Apa nggak ngeri itu? Hah? Paling cantik padahal wanita paling cantik bidadari. Ya, tapi disifati apa? Tulangnya, tulang betisnya itu sampai terlihat dari balik dagingnya. Karena saking putihnya. Kalau kita bayangkan ya tidak jadi senang dengan bidadari. Tapi kita imani, bisa jadi besok seleranya beda. Ya, seperti sekarang kan selera orang berbeda. Ada yang milihnya gemuk, nanti beda lagi, beda zaman beda lagi. Nah, ada yang mintanya pengennya apa? Orang tua dulu kalau mencari wanita apa? Yang dilihat? Yang dilihat ininya, tangannya, kasar atau halus. Kalau kasar, oh ini jos masake, pasti enak. Pijetannya yo kroso. Ya. Terus kalau nyuci juga pasti bersih. Sing didelok ki telapak tangannya. Kasar apa? Halus. Nek saiki sing didelok tangannya apa nek? Halusnya kasar, sing dipilih halus. Akhirnya nek masak pesennya Grab. GoFood. Ayo pah ning kono ning restoran. Beda selera. Ya. Makanya banyak para ibu tidak bisa berkreasi dalam masakan, dalam makanan. Beda dengan orang wanita-wanita zaman dahulu. Nah, kita kembali ke sini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat ketika ingin memuliakan seseorang itu, kadang-kadang demikian. Untuk para muadzin di lehernya paling panjang. Kemudian dipanggil, dikumpulkan. Ya. Dimuliakan di hadapan para makhluknya. Kemudian muadzin itu mereka mendapatkan pahala sebanyak orang yang hadir. Ini tadi salat jamaah semua nggak di sini? Hadir ya? Kira-kira berapa ini? 50 ada? Ada, katakanlah 50. Muadzin itu mendapatkan pahala salatnya dia sendiri ditambah 50 pahala jamaahnya tanpa mengurangi pahala mereka. Masya Allah. Padahal satu kali salat nilai pahalanya seperti haji. Berarti kalau dia azan lalu dihadir 50 orang, maka dia mendapatkan pahala 50 haji plus dirinya. Sehingga yang seperti ini membuat iri dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin menjadi muadzin. Tetapi muadzin Nabi tidak semuanya. Di Madinah ada Bilal bin Rabah,
dan Ibnu Ummi Maktum. Satunya buta, ya, itu adzannya Ibnu Ummi Maktum, satunya tidak. Itu adzannya muadzin Nabi di kota Madinah di Masjid Nabawi. Kemudian di Mekah hanya satu, Abu Mahdurah. Ini muadzin Nabi di kota Mekah, di Masjidil Haram. Maka para sahabat mereka iri, kok cuma muadzin saja yang mendapatkan keutamaan demikian. Maka ketika mereka mengeluhkan demikian, Rasulullah SAW mengatakan, jika kamu ingin mendapatkan pahala, keutamaan, kemuliaan seperti yang didapatkan muadzin, faqulu mithla ma yaqulun. Faqulu mithla ma yaqul. Ucapkan sebagaimana yang sedang diucapkan oleh muadzin itu. Ucapkan sama seperti yang sedang diucapkan muadzin, maka jika selesai adzannya dan kemudian dia mendapatkan keutamaan yang didapatkan oleh muadzin. Allahu Akbar. Nah, umatnya. Kadang di antara kita tidak mampu untuk meraih ketinggian derajat dan seterusnya, tapi Allah berikan kepada kita jalan kemudahan. Maka jangan sepelekan adzan. Ya, jangan remehkan adzan meskipun hanya sekedar menjawab. Ya, baik. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka muadzin ini Masya Allah keluarga, ya. Makmum jika pengen mendapatkan pahala muadzin maka ikuti bacaannya. Kecuali pada bacaan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwwata. Kelalen apa diremehkan? Yang pertama dibaca tapi tidak mau dihafal. Yang kedua dihafal namun tidak mau dipelajari kandungan maknanya. Yang ketiga sudah dibaca, sudah dihafal, bahkan mengerti kandungan maknanya, fadilahnya, giliran praktek lupa. Jelas? Ini kesalahan orang berzikir. Ya, makanya kata para ulama, zikir ini ibadah yang sangat mudah, tetapi sedikit yang Allah berikan taufik sebagai hamba-hambanya yang banyak berzikir kepadanya. Baik, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sempurnakan al-manhiyatu fi shalah, hal-hal yang dilarang dalam salat, karena hal ini ketika ditinggalkan akan menyempurnakan salat seseorang. Di samping dia memperhatikan syaratnya, rukunnya dan wajibnya serta sunnah. Ya. Di pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwa di antara larangan-larangan salat yang seperti ini untuk ditinggalkan bukan dilakukan adalah al-ikhtisar, yaitu berkacak pinggang ketika di dalam salatnya. Kemudian raf'ul basar ila sama, memandang, mengangkat pandangan ke atas langit. Padahal namanya orang salat dari takbir sampai salam itu mata selalu terjuju ke tempat sujudnya, kecuali ketika duduk tahiyat. Mana pandangan mata kemana? Ke jarinya. Ke jarinya. Arahkan ke jarinya supaya dia konsentrasi di dalam berdoa, berzikir, mengagungkan Allah Ta'ala. Ya, dan tahiyat ini adalah salah satu di antara tempat mustajabnya doa di dalam salat selain sujud. Ya. Tapi banyak ditinggalkan kaum muslimin. Ya. Nah, imamnya lagi pengen donga, nang mburi wis iya, pernah enggak dengar kayak gitu? Pernah ya? Ya. Dipanjangkan sedikit, padahal itu kesempatan mau tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Hanya saja para ulama mereka membedakan, kalau tahiyat awal tanpa salawat, sementara tahiyat akhir ada salawatnya sebelum berdoa. Ya, jadi mazhab mayoritas para ulama kalau tahiyat awal itu tanpa salawat, kecuali mazhab Syafi'i.
kecuali mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i memandang salawat sunnah pada tasyahud awal, tapi tidak dibaca sempurna, hanya pada kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu berdoa. Ya, kemudian setelah berdoa baru bangkit. Tapi kalau mazhab mayoritas para ulama, mereka tidak bersalawat. Jadi ketika sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka langsung berdoa. Doa yang dia inginkan. Setelah itu baru dia bangkit ke rakaat yang berikutnya. Itu tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir, setelah tahiyat maka ada salawat. Setelah salawat maka dianjurkan berdoa karena mustajab. Setelah berdoa baru salam. Ya. Ya, ini doa yang termasuk mustajab di dalam salat. Ya, sebagaimana halnya dengan sujud. Sujud itu tempatnya mustajab untuk berdoa. Tapi tidak boleh menentukan hanya pada sujud yang terakhir. Kebanyakan orang salat sendirian ataupun yang jadi makmum atau yang jadi imam, maka mereka menjadikan khusus sujud terakhir itu sujud yang paling lama untuk berdoa. Ini kesalahan. Salah di dalam salat. Karena Nabi SAW tidak pernah mengucapkan kalimat fi sujudil akhir. Berdoalah kalian, perbanyaklah doa itu di sujud terakhir itu enggak. Nabi tidak pernah mengucapkan demikian. Nabi perintahkan untuk kita memperbanyak doa pada setiap sujud. Mau sujud pertama, sujud kedua, rakaat pertama atau rakaat yang terakhir. Maka membawa keumuman suatu hadis lalu dibawa kepada sifatnya khusus, itu membutuhkan dalil. Kalau tidak ada, berarti dia membuat syariat baru. Seakan-akan Nabi itu ya tidak sempurna di dalam menyampaikan. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menunjukkan yang paling afdal. Ya, maka hati-hati membiasakan menjadikan sujud terakhir itu paling lama untuk berdoa. Hakikatnya adalah semua sujud. Ya, maka yang seperti itu untuk ditinggalkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, raf'ul basar ila sama, mengangkat pandangan ke atas langit. Maka ini termasuk sesuatu yang dilarang di dalam salat. Jika ditinggalkan maka menjadi sempurna daripada salatnya. Ya, kecuali mengangkat pandangan itu untuk melihat imamnya sudah sujud atau belum, sudah ruku atau belum. Para ulama menyebutkan athar para sahabat, perkataan para sahabat berkaitan kapan mereka itu mulai ruku, mulai sujud saat sholat bersama Nabi. Berarti para sahabat jadi apa? Makmum. Maka mereka melihat dulu sholatnya Nabi SAW. Ketika Nabi rukunya sudah sempurna, maka baru mengikuti Nabi SAW. Baru turun ruku, baru mulai menggerakkan ruku. Ketika Nabi SAW turun sujud dan sujudnya sudah sempurna, baru para sahabat kemudian turun sujud. Karena bagi makmum tidak boleh bebarengan, tidak boleh mendahului, dan tidak boleh terlalu akhir mengikuti imam. Jelas? Nah, tetapi dilihat ketika imamnya sudah rukunya sempurna, Allahu Akbar, dilihat rukunya sempurna, ya, maka kemudian kita baru ruku. Dilihat ketika turun sujudnya sempurna, maka baru kemudian kita turun sujud. Jangan, kadang-kadang imamnya sudah sepuh, mau turun sujud sudah kesulitan. Ya, mungkin lebih cepat makmumnya. Betul ya? Maka yang seperti ini kita sabar, menanti. Kadang-kadang nek bar i'tidal, sami Allahu liman hamidah, makmumi suara sabaran nyincing sarunge. Pernah nggak lihat orang kayak gitu, nyincing sarungnya? Ya, ternyata apa? Imamnya kunut, nggak jadi turun dia. Makanya jangan tergesa-gesa, supaya dia itu jadi benar. Para sahabat mereka melihat dulu
Nggak dengan Allah, ternyata Allahumma bukan Allahu Akbar. Ya. Sehingga patokan makmum mengikuti imam kapan itu? Jika imam itu sudah sempurna dalam satu gerakan. Jelas? Takbir pun juga demikian. Takbiratul ihramnya imam jangan sampai bebarengan dengan takbirnya makmum. Tunggu dulu sempurna imam. Allah. Kadang ada imam yang terlalu panjang. Allahu Akbar. Gitu. Ada ya, terlalu panjang gitu. Maka kita tunggu selesai, baru kita takbir Allahu Akbar. Jangan bebarengan. Karena beda. Ini imam pemimpin, kita rakyat pemakmumnya. Beda kelasnya, iya. Antara imam dengan makmum. Beda. Panggungnya juga beda. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang ketiga, an-nadharu ila ma yashghulu fi shalah. Melihat sesuatu yang dilarang dalam salat. Yang ketiga adalah dia melihat sesuatu yang menyibukkan di dalam salatnya. Memperhatikan, melihat sesuatu yang bisa menyibukkan dalam salatnya. Maka orang salat itu harus totalitas, ini sedang salat. Sesuatu yang bisa mengganggu pikirannya itu harus ditutup. Oleh karena kata para ulama, ya usahakan tidak macam-macam ketika mengerjakan salat. Contohnya apa? Memakai baju yang polos aja. Bukan sudah pakai kaos, tulisannya ada di belakang. Ya. Tulisannya pun membuat orang tertawa. Contohnya seperti yang di Jogja itu apa? Dagadu apa ya, Pak? Nah, kan banyak itu. Atau pakai pakaian yang ketat. Nah, lagi ruku keton, ketok. Akhirnya membuat orang itu, ya Allah, wis gendut. Ya. Pakaiannya ketat. Mau turun sujud kelihatan. Seperti ini bisa mengganggu orang yang di belakangnya. Maka solusinya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, perhatikan pakaian kita. Usahakan kita memakai pakaian itu yang sudah menutup daripada pokong kita, pantatnya sudah tertutup. Pakai sarung ya, pakai celana. Ya, jangan pakai sarung ngoblong-ngoblong. Begitu sujud dibuka ngangkang. Enggak ditutup tumitnya, ya kelihatan. Ya. Ini bisa mengganggu daripada jamaah yang ada. Maka pakai. Karena kita diperintahkan dalam salat itu apa? Satrul aurah, menutup aurat. Ya, maka bagi laki-laki ini tolong untuk diperhatikan. Meskipun untuk bagi laki-laki mereka apa? Ya, aurat mereka di dalam salat itu antara pusar sampai lututnya. Tapi tidak diperkenankan untuk diperlihatkan. Misalkan betisnya atau perutnya atau bahunya harus ditutup. Orang ketika dia ihram tawaf itu kan dibuka ya. Ya, dibuka bahunya. Ya, dibuka bahunya sebelah kanan. Tapi nanti ketika selesai tawaf, sholat sunnah tawaf, ini ditutup tidak? Ditutup. Dilepas, kemudian ditutupkan. Ya. Apalagi yang di luar tawaf. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita untuk tidak melihat sesuatu yang bisa menyibukkan di dalam salatnya. Oleh karenanya salat itu yang paling enak menghadap mendekat kepada sutrah pembatas salat. Misalkan temboknya nggak ada tulisannya, nggak ada warna-warninya. Ya sudah, itu lebih menjadikan kita khusyuk karena tidak tersibukkan. Tidak tersibukkan dengan tulisan, tidak disibukkan dengan hal-hal yang lainnya. Ya. Makanya kadang-kadang kalau sholat di Masjid Nabawi al Haram itu kadang orang tidak menghadap kepada tempat sujudnya, tapi memandang tiangnya ini emas berapa karat ya gitu.
Nanti mandang lagi, ini kaligrafinya macane opo iki, kok angel men. Ya. Ya, dan macam-macam. Maka perhatikan, termasuk kesempurnaan di dalam salat adalah dia tidak melihat pada sesuatu yang menyibukkan daripada salatnya. Sehingga orang tidak konsentrasi dengan apa yang ia baca. Karena rentan, syaitan itu lari dari salatnya seseorang hanya pada ucapan takbir. Kalau Allahu Akbar, syaitannya lari. Tapi selesai takbir, syaitannya datang. Diingat-ingat. Ya, diingat-ingat, digoda. Ya, kuncinya yang terselip, diingat-ingat lagi. Ya. Yang tadi sempat di rumah nggak ada masakan misalkan, diingat-ingat lagi nanti makannya apa, mau masak apa. Ya, sing kompornya masih nyala, diingat lagi. Ya, yang parkir kendaraan diingat lagi kuncinya di mana dan seterusnya. Tapi kalau kita ngucap Allah Akbar, syaitannya lari lagi. Begitu kita selesai takbir, datang lagi sampai kita salam. Ya. Sehingga kita perlu untuk apa? Berupaya khusyuk di dalam salat, ya, dengan kita menghilangkan hal-hal yang bisa menjadikan kita terlalaikan di dalam salat kita. Yang keempat, al-iltifatu li ghairi hajah, yaitu menoleh tanpa ada hajat, menoleh tanpa ada keperluan. Ya. Boleh sih tidak orang yang salat untuk menoleh, tengok kanan, tengok kiri. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau tidak ada hajat, maka tidak boleh. Ya, ada orang salat, anak kecil mainan, ditelengi terus, diikuti. Akhirnya dia bisa ketawa. Tapi kalau dia membatasi untuk hanya melihat kepada tempat sujud, maka yang seperti ini tidak akan terjadi. Tapi ketika dibutuhkan, contohnya untuk merapatkan shaf, ya dilihat ternyata yang di sini batal wudunya, dia pergi, maka kita geser. Yang sebelah sini kok ada yang ini, geser. Di depan ada yang kosong, kita maju. Ya. Dijanjikan di dalam hadis Nabi SAW tentang keutamaan orang yang menutup shaf, menutup celah, ya, dengan keutamaan yang besar. Allah itu akan selalu menyambungnya bagi siapa yang menyambung shaf. Allah Ta'ala berselawat kepadanya orang-orang yang mereka menyambung shaf, merapatkan shaf. Jadi kalau di depannya rapat, longgar, terbuka karena ada yang batal, maka dia boleh maju ke depan. Ya, yang paling dekat, bukan shaf yang paling belakang, malah maju ke depan. Ya. Atau yang di samping kanan, ya, misalkan shaf yang terbuka di sini, di pojok, yang sana lari ke sini jalan, itu tidak boleh. Kenapa? Ketika kita maju pun tetap harus menghadap kiblat. Kalau berpaling dari kiblat, maka salatnya batal. Nah, karena dia berpaling dari kiblat. Maka seandainya ada kebutuhan, ya, ada keperluan, kita sedang sholat, tiba-tiba pintu kamar kita diketok misalkan. Ya, jadi kita tahu ini pintu kamar di sini, sebelah kanan kiri kita. Maka boleh kita berjalan, tapi tetap menghadap kiblat untuk membuka pintu tersebut. Kemudian melanjutkan sholatnya. Jadi tidak perlu dibatalkan. Ya, tidak perlu dibatalkan. Jadi dibuka, kemudian kembali kepada sholatnya. Ya, jangan ngobrol. Ya. Dibuka, sebentar ya, saya mau sholat dulu gitu. Enggak. Kalau seperti itu nanti batal sholatnya. Nabi SAW pernah mengalami demikian. Sedang sholat sunnah, Aisyah ingin masuk ke kamar, diketuk. Maka Nabi berjalan, tetap menghadap kiblat, kemudian membuka pintu, dan Nabi diam. Kemudian kembalikan tempat salatnya, lalu menyempurnakan daripada salatnya. Maka Aisyah melihat tentang praktek Nabi SAW yang demikian. Oh, kalau ada hajat boleh. Ya, 6. Yang berikutnya, yang kelima, tasbikul asabi'i,
Sesuatu yang dilarang di dalam salat, kalau dikerjakan maka bisa mengurangi pahala salatnya meskipun tidak membatalkan, adalah seorang yang menjemarikan daripada jari-jarinya. Dan itu larangan itu sudah mulai berlaku saat ia berjalan dari rumah menuju masjid. Ketika sampai di masjid, menunggu iqamat pun sudah dilarang untuk menjemarikan jari-jarinya. Apalagi di dalam salat. Karena termasuk yang dilarang di dalam salat untuk dia menjemarikan dalam salatnya. Ada orang salat selesai salam berzikir, tapi kalau berdoa kayak gini, ya Allah, terlarang yang seperti ini. Ini bukan sifat doanya orang muslim. Ini orang kafir, ahli kitab, orang Nasara kalau berdoa seperti ini. Ya, kalau orang Yahudi kalau berdoa, ya, pernah lihat di tembok ratapan itu kalau mereka, makanya sebagian ulama mereka menyatakan atau menegaskan, kadang-kadang ada orang baca Quran seperti ini. Ini tidak dibolehkan karena menyerupai ibadahnya orang Yahudi. Ketika mereka membaca Tauratnya dengan goyang-goyang seperti ini. Nih, kalau orang Nasara mereka kalau berdoa seperti ini. Ini dilarang. Maka Nabi menyatakan dalam hadisnya ya, tentang tasbikul asabi', beliau mengatakan, idza tawadda'a ahadukum fi baitihi, apabila salah seorang di antara kalian telah berwudu di rumahnya, thumma atal masjidah, lalu dia pergi ke masjid, kana fi salatin, maka dia telah dianggap sedang salat. Sudah mulai dihitung pahala salatnya. Hatta yarjinga, sampai dia pulang ke rumahnya. Fala yaqul hakada, maka janganlah ia melakukan hal yang seperti ini, itu menjemarikan daripada jari-jarinya. Ingat, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa wudu yang terbaik itu di rumah. Ya, bukan di masjid. Kalau orang hendak sholat berjamaah di masjid, maka wudunya di mana? Di rumah. Ini bukan wajib, tapi yang sempurna untuk mendapatkan ketinggian derajat, untuk mendapatkan daripada yang disabdakan Nabi SAW, yaitu pahala salat. Dia mengerjakan salatnya itu cuma berapa menit, tapi pahalanya sudah terhitung dari dia berangkat. Itu kan Masya Allah. Karena ada orang di salat tuh yang pengennya cepet, dang iqamat dan salam. Bar salam langsung melengos pergi, ndak zikir, ndak doa, ndak salat sunnah. Ya, pengennya cepat diiqamati, cepat salam. Nek dawa sithik ya. Macane dawa sithik rukune dawa sithik ya. Lah kok tahiyat suwi nemen. Ya, maka berulang kali. Ya. Ini memang enggak senang dengan salat. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Ismail bin Umayyah dia mengatakan, sa'altu Nafi'an 'anil rajul yusalli wa huwa musbiqu yadayhi atau musabbiqu yadayhi. Aku pernah bertanya kepada Nafi'. Nafi' ini murid daripada Ibnu Umar. Imam Malik belajar fikih itu dari Nafi'. Nafi' belajar fikihnya dari Ibnu Umar. Jadi mazhabnya Imam Malik itu sumber fikihnya dari sahabat Abdullah Ibnu Umar. Ini mata rantai emas. Karena langsung ketemu Ibnu Umar punya murid namanya Nafi'. Nafi' punya murid namanya Malik. Dan Malik melahirkan mazhab Malik. Mazhab Malik kemudian melahirkan muridnya Imam Syafi'i. Ya. Sehingga kata para ulama mazhab Maliki ini sumber fikihnya itu dari Ibnu Umar. Sementara fikihnya penduduk Madinah itu ada dua, Zaid bin Sabit, kemudian Ibnu Umar. Fikihnya penduduk Mekah dipelopori oleh Abdullah bin Abbas. Fikihnya Ahlu Kufah dipelopori oleh mereka, oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, dan seterusnya. Kata Nafi', ya,
Kata Ismail, aku pernah bertanya kepada Nafi tentang seseorang yang sedang sholat tetapi dia menjemarikan jari-jarinya. Kenapa itu dilarang? Kan sah-sah aja sih. Kok dikit-dikit dilarang gitu ya? Qala Ibnu Umar. Maka Nafi kemudian mengatakan, berkata guruku Ibnu Umar, tilka salatul maghdubi alaihim. Itu adalah sifat salatnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Salatnya orang Yahudi demikian. Yang dikatakan maghdub, yang dimurkai, itu adalah orang Yahudi. Ketika Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Ya, karena kalimat ghairil maghdub, mereka yang dimurkai itu adalah dinisbatkan kepada orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Ta'ala? Karena mereka mengetahui ilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Ngerti ilmunya namun tidak mau diamalkan. Sehingga siapa saja di antara kaum muslimin yang sudah tahu ilmunya kok lalu ditinggalkan, dia menyerupai orang Yahudi. Ya, menyerupai orang Yahudi. Yang berikutnya, di antara perkara yang dilarang di dalam salat adalah farqa'atul asabi'i, yaitu menggigit-gigit daripada jari di dalam salat. Ini karena nggak punya hafalan, nggak punya zikir, jadinya apa? Kok salatnya dawamen, suratannya dawa, akhirnya apa? Dia gigit-gigit jarinya. Yang lebih parah adalah malah ngupil. Nah, ini sudah tidak ada adab kepada Allah Ta'ala. Ya, gigit-gigit saja tidak bolehkan, apalagi sampai ngupil. Karena ini termasuk perkara yang muzghilah, yang menyibukkan orang dari salat. Maka dikatakan, ya, jika sedikit dilakukan makruh, tapi kalau banyak dilakukan maka haram. Ya, karena dia sedang bermain-main di dalam salat, mempermainkan daripada salatnya. Pada salat itu ibadah yang sangat utama. Yunus bin Ubaid rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, khoslatani, ada dua tabiat perangai manusia. Idza salaha minal abdi atau anil abdi salaha, ya, siwahuma. Apabila dua perangai tersebut baik pada diri seorang hamba, maka akan baik pula perangai-perangai selain daripada dua itu. Jadi ini menentukan. Tabiat seorang itu ditentukan oleh dua perkara. Kalau dua perkara ini, tabiat ini baik, maka semuanya baik. Apa itu? Salatuhu wa lisanuhu. Yang pertama salatnya, yang kedua lisannya. Jadi siapa yang mampu untuk menjaga salatnya, sempurna dalam mengerjakannya, ya, yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, diperhatikan waktunya, diperhatikan pula gerakan-gerakannya, rukun wajibnya, sunnahnya, ditinggalkan yang dilarang, selalu mendapatkan shaf yang terdepan. Ada yang sudah mencoba belum mendapatkan 40 hari takbiratul ihramnya imam? Sudah mencoba? Ayo dicoba, mumpun di bulan Jumadil Tsaniyah. Minimal setahun sekali dicoba gitu ya. Berupaya selama 40 hari berturut-turut tidak terputus mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Untuk mendapatkan dua keutamaan, dibebaskan dari adab neraka jahanam dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Iya, dicoba. Ini sesuatu yang diperlu untuk kita lakukan. Minimal setahun. Kalau tidak bisa setahun kali, seumur hidup. Ya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, salat itu menentukan. Bagaimana orang mengerjakan salat itu menentukan daripada ibadah-ibadah yang lain, puasanya, zakat sedekahnya, zikirnya, baca Qur'annya, ya, haji umrahnya, kurbannya, sedekahnya dan seterusnya.
Itu yang menentukan apanya? Kalau salatnya baik, salatnya sempurna, maka ibadah-ibadah lain akan mengikuti. Sehingga para ulama kalau ingin ngecek agama seseorang, yang dicek apanya? Salatnya. Dia menegakkan agamanya atau tidak, yang dicek adalah salatnya. Yang kedua, lisannya. Lisan ini juga termasuk tabiat, perangai, sifat yang paling penting. Karena lurusnya lisan seseorang, bagusnya lisan seseorang, itu menjadikan semua anggota tubuhnya, bahkan hatinya, itu menjadi baik. Ya, kan lisan ini bisikan dari hati. Ya, kalau sudah terucap dengan lisan, maka akan digerakkan oleh anggota badannya. Lisan menentukan. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, kalau seorang dia itu mengetahui bahwa ucapannya itu termasuk dari perbuatannya, maka qalla kalamuhu illa fi ma ya'nih, maka pasti ucapannya akan sedikit, ya, kecuali ucapan-ucapan yang di dalamnya ada manfaat, ada faedah. Ya, zikir ini ucapan yang bagus, maka dia akan memperbanyak zikir. Menasehati, amar ma'ruf nahi mungkar, mengucapkan kalimat baik, membaca Al-Quran, ini semua ucapan-ucapan yang baik. Mengumandangkan adzan misalkan, bersolawat kepada Nabi SAW, ini ucapan-ucapan yang baik. Kalau itu ada mendatangkan manfaat, faedah, maka dia akan berbanyak. Tetapi kalau ada ucapan yang tidak bermanfaat, mengandung dosa dan seterusnya, maka apa? Qalla kalamuhu, dia akan sedikit ucapannya. Ya, karena Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, maka hendaklah dia diam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, selanjutnya termasuk di antara yang dilarang di dalam salat adalah seorang yang dia menjadikan tangannya itu dimasukkan ke dalam pakaian. Jadi kalau ada misalkan pakai jaket itu ya, pakai jaket, lalu kemudian ujung pakaiannya atau ujung tangannya itu dimasukkan ke ujung pakaiannya. Ini di dalam salat termasuk hal yang dilarang, yaitu di dalam rukuk dan sujud. Kalau ketika berdiri nggak apa-apa, tapi ketika rukuk dan sujud usahakan untuk dikeluarkan, tidak dimasukkan. Namanya sadel. Ya, sadel itu adalah menjadikan ujung pakaian, ya, atau menjadikan tangan itu masuk ke dalam ujung pakaiannya. Itu di dalam salat tidak dibolehkan dalam rukuk dan sujud. Karena Nabi SAW melarang hal demikian. Ya, khusus dalam rukuk dan sujud. Karena rukuk kita harus berpegangan kepada lutut. Kemudian ketika sujud kita harus menyentuh daripada lantai, 7 daripada anggota sujudnya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara yang menjadikan larangan dalam salat itu adalah qiraatul Qur'ani fir ruku'i was sujud. Ya, membaca Al-Quran di waktu ruku' ataupun di waktu sujud. Ya, ini tidak dibolehkan. Tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran di waktu ruku' sujud. Tapi bagi para imam itu sering mereka terdesak untuk kemudian membacanya. Imam kalau misalkan salah bacaannya, dia itu kroso. Ini ada yang hurufnya keliru atau panjangnya keliru, atau tertukar, ini harusnya di ayat surat ini dilempar ke sana. Ya, maka biasanya dia akan sadar itu di waktu kapan? Di waktu rukuk. Ini terusannya apa? Ya, itu kadang-kadang dia dibisiki untuk menyambung ayat atau mencari ayat yang dia baca salah, benarnya apa. Sehingga ini rentan dilakukan oleh para imam atau orang yang salatnya sendirian, yang dia ingin sedang hafalan misalkan, menjaga hafalannya. Maka hati-hati, Nabi SAW melarang orang itu membaca Al-Quran di waktu ruku' dan di waktu sujud. Demikian pula jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Termasuk di antara yang dilarang di dalam salat adalah kaftus thawb 'inda sujud, ya, yaitu pakaian, misalkan pakai sarung atau pakai celana gitu ya, pakai celana atau pakai lengan panjang, lalu kemudian dilinting, dilipat dalam salat. Ya, misalkan pakai pakaian celana terlalu panjang di dalam salat dilinting. Ketika wudu sudah dilinting, nanti waktu sujud, waktu salat juga dilinting. Ini dilarang di dalam salat. Atau pakaiannya terlalu panjang akhirnya dilinting. Ini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan. Ya, termasuk juga apa? Mengumpulkan rambut. Ada orang rambut poninya terlalu panjang akhirnya diikat. Ya, karena dulu para pemuda rambutnya panjang-panjang, ada yang secuping, ada yang sampai sebahu. Sehingga ketika mereka sholat itu pasti jatuh rambutnya. Itu Nabi SAW melarang jangan diikat. Ya, sehingga rambut yang terkena jatuh gitu ya, menurut bahinya tetap sah sujudnya. Tidak perlu untuk kemudian ada orang yang dia rambutnya panjang disipak dulu untuk sujudnya. Pernah lihat nggak? Ya, disipak dulu. Artinya biar tidak. Ini termasuk yang berlebihan karena Nabi SAW membiarkan ya dalam ketika sujudnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang terakhir adalah sujudnya orang sakit di tempat yang lebih tinggi. Ya, orang sakit itu kalau nggak bisa sujud maka cukup dia berisyarat. Tapi kalau dia ingin sujud kok pakai misalkan bantal, itu kan lebih tinggi. Padahal sujud itu posisinya kepala itu lebih rendah dibandingkan bagian punggungnya, ya, bagian pantatnya, bokongnya. Maka kalau ada orang sakit misalkan, kemudian dia sujudnya kok di tempat yang lebih tinggi, ini tidak diperbolehkan. Makanya yang dicontohkan adalah berisyarat kalau dia tidak bisa sujud. Ada orang sakit, isyarat sujudnya. Ya, kalau tidak bisa meletakkan di tempat yang kalau rendah terlalu pusing, misalkan bangun nanti gentayangan, ya maka apa? Ya, dia berisyarat dengan kepalanya, nunduk atau lebih dibungkukkan dan seterusnya. Ini hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali dalam pembahasan yang lainnya untuk menyempurnakan daripada salat-salat kita. Dan ini harus selalu diulang-ulang supaya kita ingat dan ingat dan ingat, kemudian kita tinggalkan dari hal-hal yang dilarang di dalam salat. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.